12 kosong 15. Nah, kita ada ini. Kalau kamu siap untuk materi ini, silakan buat referensi dengan tangan dengan katakan yes. Yes. Next. Dari sini materinya ada tentang progressing over the flow, bucket, linear probing, dan metode break. Materi pertama akan disampaikan oleh Didi. Badannya silakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode progressive overflow. Metode ini metode sederhana di mana record yang bertabrakan ditempatkan di lokasi berikutnya yang tersedia. Keuntungannya adalah implementasi yang mudah. Kemudiannya adalah potensi clustering yang tinggi, yang artinya jika lokasi hasil khas atau home address telah terisi, maka sistem akan mencari slot berikutnya secara linear, satu persatu, melinear atau sirkular hingga menemukan slot kosong. Kelebihannya itu sederhana dan mudah diimplementasikan, terus data dengan khas, terus tidak memerlukan pointer atau link fisik tambahan, dan lebih cepat dibandingkan file sekuensial karena pencarian dimulai dari home address. Kekurangannya itu rentan terhadap clustering dan terlambat pencarian. Selanjutnya ada desain tentang bucket. Jadi bucket itu menggunakan wadah bucket untuk setiap alamat khas, memungkinkan penyimpanan data di kabel di lokasi yang sama. Itu mengurangi frekuensi kolisi tetapi membutuhkan alokasi yang lebih besar. Nah, kelebihan mengurangi kolisi dan menampung beberapa record dalam bucket. Setelah itu membutuhkan alokasi memori yang lebih besar. Jadi ini misalnya dalam sebuah perusahaan kan ada rak bukunya kan. Nah, rak bukunya itu pasti ada nomor-nomornya. Dan begitu juga depan dengan bukunya itu. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan sistem bucket ini, misalnya ada dua buku yang sama gitu, tapi nggak bisa ditaruh di satu lemari gitu. Jadi bukunya ditaruh di lemari lain gitu. Sedangkan kalau misalnya semakin sistem bucket ini itu buku yang sama itu boleh ditaruh di satu lemari gitu. Buku yang sama, buku yang sama dan lemari yang sama boleh ditaruh di satu lemari gitu. Nah, kelebihan itu mengurangi kolisi dengan menampung beberapa record dalam satu bucket. Nah, kelebihan ini jadi itu apa ya, bisa nampung menjadi satu, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi gitu loh. Jadi dalam kelasnya karena dia bisa menampung banyak gitu, jadi dia membutuhkan alokasi atau memori yang lebih besar gitu, karena dia kan menampung banyak gitu, bisa file yang sama bisa dijadikan satu ke dalam sebuah memori gitu. Jadi dia butuh kapasitas yang lebih besar. Oke. Itu ada linear probing, variasi dari progressive overflow yang menggunakan formula untuk mencari lokasi kosong, mencoba mengurangi clustering dibandingkan metode overflow biasa. Jadi linear probing itu variasi dari teknik progressive overflow yang digunakan dalam hashing. Ketika terjadi tabrakan, linear probing akan mencari slot kosong berikutnya secara linear atau berurutan dari potensi hasil fungsi khas. Jadi saat dua data mendapatkan indeks yang sama, sistem akan mengecek hingga menemukan tempat yang kosong. Jadi ini tuh bertujuan untuk mengurangi clustering atau penumpukan data dibandingkan metode luar biasa yang membuat linked list atau churn. Terus ada kelebihannya itu implementasi relatif sederhana. Jadi implementasi relatif sederhana itu karena hanya perlu mengecek satu per satu secara linear tanpa struktur tambahan sifat.
dan berjejer dalam satu blok membuat pencarian jadi lambat karena harus mengecek banyak slot berurutan. Metode keempat ada metode BERT. Metode BERT terdapat teknik yang lebih kompleks yang mencoba memindahkan rekor yang sudah ada di lokasi untuk mengakomodasi rekor baru dalam tujuan mengurangi panjang rantai posisi. Nah ini sama kayak yang tadi aku jelasin, kalau misalnya kalau yang udah ada itu nggak boleh ditaruh di tempat yang sama, itu harus dipindahin gitu dan itu metode BERT. Jadi